Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MTS Insyaallah yang mencintai Muhammad. Pada kesempatan ini insyaallah Ibu akan memberikan materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester 2 tentang Khulafaur Rasyidin. Silakan kalian persiapkan buku panduan masing-masing untuk menyimak dan mencatat materi yang Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan memulai dari pengertian Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa yang merupakan bentuk jama dari kata khalifah, artinya pengganti. Yang kedua, kata ar-rasyidin yang merupakan bentuk jama dari kata ar-rasyid yang berarti mendapat petunjuk. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Yang jadi pertanyaan, siapa saja yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Tentu kita mengenal para sahabat semacam Rasulullah SAW yang mereka hidup semacam Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW dan menjalankan ajaran Islam. Mereka itulah yang disebut dengan sahabat. Di antara para sahabat pilihan tersebut kita kenal dengan istilah Khulafaur Rasyidin. Di antara para sahabat pilihan tersebut yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah sebagai khalifah setelah Rasulullah mulai tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah, atau kalau hitungan Masehi tahun 632 sampai 634 Masehi. Nama asli beliau sebenarnya adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Kemudian sebutan beliau sebelum masuk Islam disebut Abul Ka'bah. Sekarang Ibu akan membeberkan beberapa prestasi Khalifah Abu Bakar semasa menjadi Khulafaur Rasyidin atau pemimpin bagi umat Islam. Yang pertama, memerangi para pembangkang. Di antara pembangkang ini kita sebut A. Para nabi palsu. Beliau memerangi para nabi palsu, yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku jadi nabi setelah Rasulullah wafat. Di antaranya Al-Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah bin Khuwailid. Yang kedua yang disebut dengan pembangkang tersebut adalah orang-orang yang menolak membayar zakat. Ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi para pembangkang tersebut, ada yang disebut dengan Perang Yamamah. Perang Yamamah di sini disebutkan perang menghadapi orang-orang atau para pengaku nabi palsu dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Para sahabat yang mengikuti perang tersebut diantaranya adalah orang-orang yang termasuk di antara mereka penghafal Al-Quran. Maka jelaslah banyak di antara para sahabat di sana yang menjadi korban atau menjadi syuhada dalam perang Yamamah. Yang kedua, prestasi Khalifah Abu Bakar adalah kodifikasi Al-Quran. Yang disebut kodifikasi Al-Quran sini adalah pengumpulan Al-Quran yang pada waktu itu, pada masa Khalifah Abu Bakar, telah terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan para penghafal Al-Quran gugur sebagai syuhada perang. Dikhawatirkan oleh para sahabat nanti Al-Quran akan hilang dalam ingatan umat Islam. Atas usulan Khalifah sahabat Umar bin Khattab, maka diusulkan supaya Khalifah Abu Bakar mengumpulkan
tulisan-tulisan Al-Quran yang pada waktu itu masih berserakan. Ada yang ditulis dalam batu, ada yang tulis dengan pelepah kurma, dan lain-lain. Nah, untuk menyelamatkan hafalan-hafalan Al-Quran, maka dikumpulkanlah tulisan-tulisan Al-Quran yang masih berserakan tersebut. Nah, kodifikasi Al-Quran ini diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit. Prestasi yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam ini tentu ada salah satu usaha dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat untuk menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah atau wilayah-wilayah tertentu. Nah, otomatis ini melibatkan pula yang namanya perang. Salah satu perang yang terjadi ketika perluasan Islam pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah Perang Yarmuk. Panglima pada Perang Yarmuk ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang kedua yang termasuk Khulafaur Rasyidin ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau memerintah kurang lebih 10 tahun, sekitar 13 sampai 23 Hijriah atau hitungan Masehi 634 sampai 644 Masehi. Beliau terkenal sebagai khalifah yang sangat adil, sederhana, dan menyayangi yang lemah. Ia juga mempunyai gelar yaitu Al-Faruq. Al-Faruq di sini artinya pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Adapun prestasi Khalifah Umar bin Khattab antara lain, pertama, perluasan wilayah Islam yang dikenal dengan sebutan Futuhat Al-Islamiyah. Yang kedua, beliau berhasil mengatur administrasi keuangan dan pemerintahan, dan akhirnya terbentuklah yang disebut dengan Baitul Mal dan Dewan Perang. Dan prestasi yang terakhir dan sampai sekarang dipergunakan oleh umat Islam adalah pembuatan kalender Hijriah. Pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah berdasarkan surat wasiat yang ditulis oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian akhir hayat beliau ternyata tragis, beliau dibunuh oleh seorang pendendam. Ya, ketika itu beliau ditusuk ketika sholat oleh seorang Persia yang bernama Al-Fairuz atau dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah. Kemudian yang ketiga yang termasuk ke dalam Khalifah Khulafaur Rasyidin adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga yang berkuasa hampir selama 12 tahun. Dari mulai 23 sampai 35 Hijriah atau hitungan Masehi 644 sampai 656 Masehi. Pengangkatan beliau sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah tim formatur. Pasti di sini adalah para sahabat pilihan, para tetua sahabat yang dibentuk oleh Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal. Di antara tim formatur tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pilihan kemudian jatuh pada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau diangkat sebagai khalifah ketika berusia 70 tahun. Adapun prestasi Khalifah Utsman bin Affan antara lain membukukan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Ini mengantisipasi karena terjadinya perbedaan cara membaca Al-Quran di beberapa wilayah Islam. Untuk menyeragamkannya, maka beliau membuat Al-Quran yang sama dalam bentuk mushaf dan kemudian dibagikan ke wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua, merenovasi atau memperbaiki Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Dan yang keempat adalah perluasan wilayah Islam.
Akhir kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan hampir sama seperti Khalifah Umar bin Khattab. Beliau wafat karena terbunuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang bernama Al-Ghafiqi. Kita lanjutkan. Khalifah keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintah setelah sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan kurang lebih selama 4 tahun, mulai 35 sampai 41 Hijriah atau sekitar 656 sampai 661 Masehi. Di antara prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain mengganti para pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, dan yang ketiga adalah memajukan ilmu bahasa atau ilmu nahwu. Salah seorang ahli bahasa yang hidup semasa Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Semasa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi 2 perang, yaitu yang pertama perang Jamal, disebut perang Jamal atau perang Onta, yaitu perang antara kelompok Siti Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Hal ini adalah latar belakang di mana kenapa sampai terjadi perang Jamal. Salah satu penyebabnya antara lain kelompok Siti Aisyah menginginkan suatu cara yang mengungkap siapa yang membunuh Utsman bin Affan, dan perang tersebut akhirnya dapat diakhiri secara damai. Kedua, perang Siffin, yaitu perang antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Perang ini berakhir dengan adanya peristiwa Tahkim Daumatul Jandal. Akhir kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh oleh seorang waris yang bernama Ibnu Muljam.